Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang insya Allah akan memaparkan materi terkait dengan bentuk, faktor, dan pentingnya komunikasi antar budaya. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan diri saya dan juga rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nurmasita, adapun rekan kelompok saya yang pertama adalah Sri Andriani, yang kedua ada Nurul Aulia, yang ketiga ada Rizky Afifah Yusuf, yang keempat ada Arinatul Khairah, yang kelima ada Nurul Kasim, dan yang keenam ada Ilsa Safero Delinda. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita beralih ke materi pertama, yaitu mengenai bentuk komunikasi antar budaya yang dipengaruhi oleh dua faktor. Jadi, bentuk komunikasi antar budaya ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pertama, faktor personal sebagai identitas diri, yang dimana pada faktor ini yang akan dijelaskan adalah identitas merujuk pada asal-usul, memahami identitas budaya keseharian, identitas budaya, identitas sosial, dan yang terakhir adalah identitas pribadi. Sementara pada faktor hubungan antar budaya yang akan dibahas nantinya adalah yang pertama ada sifat antar budaya yang berpengaruh terhadap interaksi, yang kedua adalah masalah kredibilitas, yang ketiga ada derajat kesamaan komunikator dan komunikan, dan yang terakhir ada kemampuan menyampaikan pesan verbal antar budaya. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilahkan rekan kelompok saya untuk menjelaskannya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya atas nama Ilsa Safero Delinda, dipersilahkan. Pembahasan A. Identitas merujuk pada asal-usul. Semua manusia mempunyai mental dan kemauan untuk berkomunikasi, sehingga dapat mengenal dan mengevaluasi siapa yang berkomunikasi dengan dia. B. Komunikasi antar budaya selalu meliputi hubungan tatap muka antara dua orang atau lebih. C. Komunikasi antar budaya dilandasi oleh heterofili berbeda dengan hemofili. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya atas nama Nurul Aulia, saya persilahkan. Poin selanjutnya, B. Memahami identitas budaya keseharian. Memahami identitas budaya. Identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasannya, tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain. Selanjutnya, identitas budaya. Identitas budaya merupakan ciri yang ditujukan pada seseorang karena orang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Itu meliputi pembelajaran dan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, keturunan dari suatu kebudayaan. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya atas nama Sri Andriani, saya persilahkan. Saya Sri Andriani akan membacakan identitas sosial dan identitas pribadi. D. Identitas sosial terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan dalam suatu kelompok kebudayaan. Tipe kelompok itu diantara lain umur, gender, pekerjaan, agama, kelas sosial, dan lainnya. Dan E. Identitas pribadi. Identitas personal didasarkan pada keunikan karakteristik pribadi seseorang, perilaku budaya, suara gerak-gerik, anggota tubuh, pakaian, guntingan rambut, menunjukkan ciri khas seorang pribadi tertentu yang rata-rata tidak dimiliki oleh setiap orang. Jadi, identitas pribadi ini menjelaskan bahwa setiap orang atau masing-masing orang memiliki identitas pribadi masing-masing. Baik, itu saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya atas nama Rizky Afifah Yusuf, dipersilahkan. Baik, di sini saya Rizky Afifah Yusuf akan menjelaskan tentang faktor hubungan antar pribadi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Yang poin A yaitu sifat antar budaya yang berpengaruh terhadap interaksi. Bagi banyak ahli, warna atribusi atau penampilan pribadi memberikan warna motivasi untuk ajar kita berkomunikasi. Karena itu, setiap peristiwa memiliki dua aspek yang penting, yaitu
Satu, isi komunikasi, dan yang kedua, relasi komunikasi. Yang poin B yaitu masalah kredibilitas. Masalah kredibilitas ada beberapa faktor pengiriman dari komunikator agar diterima seseorang, yaitu A. Kredibilitas, yang B. Objektivitas, dan yang C. Keahlian kepentingan unsur-unsur tersebut. Tergantung faktor-faktor manakah dari kebudayaan kita diapresiasi. Sebagai contoh, nilai kebudayaan sangat kita yakini bagaimana kita mengukur keberadaan orang itu. Bagaimana orang itu bertindak dengan benar atau nilai persahabatan. Selanjutnya, materinya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Atas nama Andi Herawati, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan saat selanjutnya, yaitu teknik performa dan gestur. C. Derajat kemauan komunikator dengan komunikan homofilia mengacu pada kesamaan individu yang berinteraksi, sedangkan heterofili mengacu pada derajat penampilan ketidaksamaan antar dua yang berkomunikasi. D. Kemampuan menyampaikan pesan verbal antar budaya. Kemampuan menyampaikan pesan verbal antar budaya, bahasa tidak langsung. Setiap bahasa mengajarkan kepada para penuturnya mekanisme untuk menyatakan sesuatu secara langsung atau tidak langsung. Nah, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya atas nama Arinatul Khairah, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Arinatul Khairah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor munculnya komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada persepsi diri, di mana persepsi diri merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman yang mempengaruhi individu tersebut untuk berinteraksi atau berperilaku dengan sekitarnya. Yang kedua, ada sikap menghormati kebudayaan lain. Jadi, sikap menghormati dan menghargai kebudayaan lain yang harus kita lakukan adalah tidak meremehkan dan menghina adat istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian suku bangsa lain. Yang ketiga, ada masalah. Jadi, yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Dan ada rasa simpati. Yang keempat, jadi simpati itu adalah suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Dibandingkan dengan rasa kasihan, simpati menyiratkan rasa kesamaan yang lebih besar bersama dengan keterlibatan pribadi. Dan juga ada kepentingan ekonomi. Poin kelima yaitu kepentingan di bidang pemenuhan kebutuhan, bidang politik yaitu kepentingan di bidang pemerintahan, bidang sosial yaitu kepentingan yang berkaitan dengan interaksi sosial, bidang moral yang berkaitan dengan norma, dan yang terakhir ada pembelajaran antar budaya. Pembelajaran antar budaya seperti belajar bersikap menghormati dan memiliki sikap toleransi antar teman meskipun mengalami perbedaan budaya. Itulah beberapa faktor munculnya komunikasi antar budaya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.